Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian telah berhasil mempelajari teknik tiran flame fist sepenuhnya. Kobaran api yang tanpa ia sadari telah meluap ke seluruh ruangan. Semua orang di luar ruangan sangat panik, melihat api yang membakar paviliun teknik. Kali ini paviliun teknik tidak akan dihancurkan bukan. Api membara membakar bagian lantai 5 yang menjadi pusat teknik tertinggi. Banyak para murid yang berlarian keluar melihat fenomena tersebut. Untung saja kali ini Patriark hanya mengguncang bangunannya, bukan merobohkannya. Salah seorang murid menunjuk ke arah atas. Lihat, ada kebakaran di lantai 5. Bukan hanya kebakaran saja, di sana pancaran energi yang sangat kuat pun terjadi, sampai menembus ke atas langit. Penatua Guyan baru sadar apa yang terjadi dengan pavilionnya. Sekarang ia baru sangat panik dan terkejut. Tidak, itu bukan api. Momentum ini adalah teknik Tyrant Flame Fist. Tunggu, bagaimana Patriark mempraktikkan keterampilan itu? Aku ingat bahwa Tyrant Flame Fist hanyalah sebuah buku yang tidak lengkap. Panel sistem memberitahukan kepada Ningtian. Anda mengejutkan Guyan dan Guhan, mendapatkan hadiah penyerapan energi spiritual sinar matahari. Apakah tuan rumah ingin energi sinar matahari digunakan untuk api ilahi Tyrant Flame Fist? Ningtian bergumam sejenak dalam hatinya. Teknik Tyrant Flame Fist perlu menggabungkan energi yang mendominasi, dan aura api menjadi satu untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Bagaimana jika energi matahari yang sangat kuat ini, digunakan sebagai energi api ilahi dari Tyrant Flame Fist? Tidak berlama-lama, Ningtian langsung menyetujuinya. Ya, dan penyerapan energi matahari dimulai. Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar sangat terang di puncak paviliun teknik. Ningtian melayang keluar ruangan, tubuhnya diselimuti aura yang sangat besar, membuat semua orang yang berada di sekitar terkejut sampai berkeringat dingin. Astaga, apakah Patriark akan ascend? Patriark benar-benar menggunakan energi spiritual, yang diubah dari sinar matahari untuk berlatih. Saking panasnya aura Ningtian membuat pakaiannya terbakar, tubuhnya yang six-pack terlihat oleh semua orang. Lihat, pakaian Patriark terbakar. Wah, perutnya sangat six-pack, Patriark sempurna sekali. Apinya semakin kuat, apakah Patriark baik-baik saja? Patriark pasti baik-baik saja. Guyan bergumam dalam hatinya, energi spiritual matahari atau bulan, tidak sebanding dengan energi spiritual biasa, sangat sulit untuk diserap dan digunakan untuk keperluan sendiri, bahkan dapat menyebabkan sebaliknya. Bahkan jika Patriark menantang surga, dia masih berada di ranah Earth King. Keributan yang disebabkan penyerapan energi matahari, membuat suasana menjadi kacau, sampai-sampai Luo Wuking datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa penyebabnya. Guyan memberi hormat kepada Luo Wuking, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Permaisuri ada di sini, Patriark dan paviliun teknik dapat diselamatkan kali ini. Terlihat di belakang Ningtian ada sosok dharma spiritual yang sangat besar dan menakutkan, seperti Eren dalam bentuk Titan. Semua orang sangat panik melihat sosok tersebut. Monster macam apa itu? Guyan sampai berkeringat dingin. Patriark, Luo Wuking menatap tajam dan memperhatikan sosok tersebut dengan serius. Itu adalah Dao Body. Dikatakan hanya akan muncul ketika Grid Dao berkembang sampai batasnya. Mungkinkah Patriark sudah memahami Tyrant Flame Fist sampai batasnya? Tidak, Ningtian belum memahaminya, dia hanya mengejarnya. Lanjut panel sistem memberitahukan, pengurangan Grid Dao Body. Saat mengurangi Grid Dao Body, tuan rumah dapat membentuk tubuh Grid Dao, yang dapat meningkatkan penguasaan tuan rumah sampai batasnya. Keterampilan Sage Agung ketiga, mulai pengurangan Dao Fist. Tanpa Ningtian sadari, ia memperagakan gerakan-gerakan yang diikuti oleh Dao Body di belakangnya. Ningtian memukul udara kosong, dan Dao Body pun mengikuti gerakannya juga, memukul paviliun teknik hingga bagian atapnya roboh. Penatua Guyan sampai menangis melihat kelakuan Patriarknya. Apa yang dilakukan Patriark? Paviliun teknik tidak dapat diselamatkan lagi. Luo Wuking menatap tajam dan menenangkan semua orang yang ada di area tersebut. Jangan panik. Terlihat Luo Wuking mencoba menyelamatkan barang-barang yang ada di paviliun, agar tidak rusak oleh ulah Ningtian. Penatua Guyan, kumpulkan teknik-teknik ini terlebih dahulu, dan beritahu para murid di setiap kuil untuk mengambil tindakan pencegahan. Tetua Guyan pun bergegas melaksanakan perintah Luo Wuking. Baik. Dia kini dalam tahap pencerahan dan tidak bisa diganggu, jika tidak semua usahanya akan sia-sia.
Ningtian terus memukul ke sana kemari hingga area sekitar porak-poranda. Tanpa keraguan, dampak yang ia sebabkan itu membuat area paviliun hancur berkeping-keping. Ningtian terus mempraktikkan teknik yang ia pelajari. Sampai di gerakan terakhirnya, Ningtian memusatkan energi di telapak tangannya dengan menatap tajam dan serius. Terlihat gerakan Ningtian semakin cepat, sehingga sosok raksasa itu terus melontarkan pukulannya secara random, mengikuti pergerakan Ningtian. Kengerian teknik yang dipelajari Ningtian ini sangat merugikan bagi Sekte Iblis Surgawi, karena dampak kerusakannya bisa menyeluruh ke semua bangunan yang berada di area tersebut. Orang-orang semakin panik saja, berlarian ke sana kemari. Astaga, Istana Iblis Surgawi, Aula Api dan Aula Pedang semuanya hancur. Patriark memang maniak penghancur bangunan. Meski banyak bangunan yang hancur, Luo Wuking malah tersenyum karena pencapaian Ningtian saat ini sangat luar biasa. Tidak semua kultivator bisa mendapatkan momentum seperti ini. Jika hancur bangun kembali, Ningtian saat ini sedang mengembangkan seni bela dirinya. Itu termasuk Daofis dan musik, kenapa kalian tidak memahaminya juga? Setelah mendengar arahan dari Luo Wuking, seluruh murid pun memanfaatkan Daofis dan musik yang tidak disengaja terpancar. Mereka pun berkultivasi di area tersebut dengan fokus meski suhu di area tersebut sangat panas. Terima kasih Permaisuri atas pencerahannya. Jangan khawatir, fokuskan pikiranmu, Dao tinjunya luar biasa. Jika kalian bisa memahami Daofis melalui Dao musik, itu akan menjadi sebuah berkah. Singkat cerita, setengah batang dupa telah berlalu. Ningtian mulai tersadar dari pemahamannya. Sangat mendominasi, api ilahi yang terbakar. Sekarang gerakannya bisa ia kontrol tidak sampai menghancurkan satu bangunan pun. Terlihat kobaran api yang sangat membara masih menyelimuti seluruh tubuh Ningtian. Nyala api menyapu dan tahta ilahi tidak tertandingi. Panel sistem memberitahukan, pengurangan Daofis sudah selesai. Tubuh Grid Dao menghilang. Akhirnya selesai juga, dan suasana menjadi tenang, suhu udara di sekitar pun kembali normal. Terlihat Ningtian mendarat dengan elegan. Akhirnya, teknik Tyrant Fist dan api ilahi digabungkan dengan sempurna. Ningtian terkejut, tiba-tiba ia mendapatkan pemberitahuan sistem yang mengejutkan semua orang. Tuan rumah mendapatkan hadiah senjata surga, sarung tangan meteor. Sarung tangan meteor setelah dipakai, sarung tangan tersebut menjadi tidak terlihat di tangan Anda, seolah-olah tidak ada. Ningtian pun langsung memasangkan sarung tangan tersebut di kedua tangannya. Hebat, dengan senjata ini, teknik tinjuku akan meningkat. Lanjut Ningtian menghampiri Luo Wuking, tanpa rasa bersalah ia tersenyum, dan belum sadar bahwa sekelilingnya sudah sangat berantakan oleh apa yang ia lakukan. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, tapi aku merasa belum cukup menghasilkan. Namun setelah ia menoleh ke belakang, Ningtian sangat terkejut, karena ia baru tahu kerusakannya sangat parah, karena ulah yang baru saja dilakukannya. Ah tidak, aku melakukannya lagi. Tidak masalah, sebagai anggota Sekte Iblis Surgawi kami, kultivasi lebih penting. Semua orang menatap tajam kepada Ningtian, mereka sanagat iri. Permaisuri, manjakan saja terus dia. Tiba-tiba terdengar perkataan seseorang di belakang Luo Wuking. Aneh, dengan permaisuri di Sekte Iblis Surgawi, siapa yang bisa membuat keributan sebesar ini di Sekte Iblis Surgawi? Ningtian dan Luo Wuking pun menoleh ke arah sumber suara tersebut. Terlihat salah satu murid dari Sekte Tianbao, temanya Ling Ao sudah berada di sana. Salam Permaisuri, Tanah Suci Tianbao mengundang Patriark Ningtian ke kota Shenzhou, untuk menghadiri lelang Tianbao tahunan. Ningtian sedikit terkejut dan kebingungan juga. Lelang mengundangku. Singkat cerita, mereka pun ke Menara Tingyulau di Sekte Iblis Surgawi. Luo Wuking membuka percakapan. Maafkan kami atas waktu yang sangat sulit, Putra Suci Tianbao. Sekarang Sekte Iblis Surgawi sedang dalam perbaikan, dan kamu datang untuk membahas masalah lelang Tianbao. Tidak apa-apa Permaisuri, aku yakin Permaisuri tahu yang terbaik. Ningtian bertanya kepada Putra Suci. Apa lelang Tianbao yang baru saja kamu sebutkan? Putra Suci menjelaskan, ini lelang terbesar di seluruh domain, diadakan di Tanah Suci Tianbao kami. Harta karun di seluruh domain akan dilelang di sini, yang sangat menarik untuk dilihat. Jadi begitu, aku dapat memahami undangan Tanah Suci Tianbao, tetapi kenapa kamu secara khusus mengundangku untuk pergi bersamamu? Tentu saja, karena nama Patriark sangat terkenal.
Ditambah dengan pertempuran di makam Kaisar Agung, kekagumanku kepada Patriark tidak terukur. Oleh karena itu, aku berulang kali meminta Master untuk mengundang Anda. Berhenti menyanjungku, dan seriuslah. Patriark, kamu kejam sekali, apa yang aku katakan itu benar apa adanya. Master mengirimku ke sini, dan teman pertama yang aku inginkan adalah kamu. Lalu Putra Suci berbisik kepada Ningtian. Dan aku mendengar, bahwa gadis-gadis di kota Shenzhou semuanya sangat menawan dan penuh pesona. Ningtian langsung berekspresi suram. Lanjut Putra Suci membujuk Ningtian. Kalau aku bersamamu, aku yakin aku bisa mendapatkan pacar secepatnya. Lalu Luo Wuqing menyela percakapan mereka. Lelang Tianbao selalu dikenal dengan harta karunnya yang berkualitas terbaik. Kamu bisa mencoba keberuntungan di sana, mungkin juga di sana ada bahan ramuan yang kamu butuhkan. Ningtian pun tersenyum mendengar perkataan Luo Wuqing. Karena istriku sangat menghargai pelelangan tersebut, aku sebaiknya pergi dan melihatnya. Meskipun hubungan antara kerajaan ilahi tertinggi dan sekte iblis agak buruk, mereka tidak akan menyerangmu. Tapi hanya untuk memastikan, Luo Wuqing beranjak dari tempat duduknya, dan menghampiri Ningtian. Ia menatap tajam dan terlihat Putra Suci sedikit berkeringat dengan situasi tersebut. Tiba-tiba Luo Wuqing menarik kerah baju Ningtian, sampai-sampai Ningtian sangat ketakutan. Istriku, tidak berlama-lama, Luo Wuqing langsung mencipok Ningtian, sampai-sampai wajahnya menjadi merah dan sangat terkejut. Di hadapan Putra Suci Luo Wuqing melakukan hal yang sangat tak terduga, membuat Putra Suci bengong dan hidungnya pun sampai mimisan. Sialan, apakah ini yang harus aku lihat? Namun cipokan dari Luo Wuqing bukan sekadar kiss biasa, dia telah menanamkan sesuatu untuk perlindungan Ningtian, jika terjadi suatu hal yang dapat mengancam dirinya. Aku telah menanamkan formasi di tubuhmu, yang akan memblokir serangan pada saat kritis. Aku juga akan memberimu ini. Luo Wuqing menunjukkan topeng spiritual. Terdapat beberapa koin spiritual di cincin penyimpanan ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin kamu beli. Dan topeng wajah ini, Ningtian mengambil topeng tersebut, lalu Luo Wuqing menjelaskan kegunaan topeng tersebut. Memakainya dapat mengubah penampilanmu, dan juga menyembunyikan auramu. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan terbongkarnya identitasmu. Ningtian pun langsung menggunakan topeng tersebut, dan terpancar cahaya dari wajahnya yang sangat terang. Bentuk mata yang indah, dan memancarkan aura positif. Bibir yang imut dan wajahnya menjadi glowing. Namun ekspresi dari Putra Suci Tianbao sangat tidak meyakinkan, sambil membawa cermin ia berkata, Patriark, lihat penampilanmu. Setelah Ningtian bercermin, ia sangat terkejut melihat perubahan wajahnya. Ningtian langsung komplain kepada Luo Wuqing. Istriku, apakah aku harus memakai topeng ini? Lagi pula aku adalah anggota sekte iblis surgawi, aku tidak bisa menodai citra kita. Ketika kamu memakainya, tidak ada yang akan mengetahui kamu adalah patriark dari sekte iblis surgawi, yang akan menjagamu tetap aman. Atau kamu ingin berhubungan dengan gadis cantik di kota Shenzhou? Terlihat Luo Wuqing menatap tajam penuh cemburu, sampai Ningtian dan Putra Suci ketakutan. Tentu saja tidak istriku. Tiba-tiba Ningtian langsung nyosor ke arah Luo Wuqing untuk menggodanya, ia langsung memeluk tubuh montok Luo Wuqing, sampai big bobanya menempel dengan tubuh Ningtian. Istriku, kamu memberi topeng ini secara khusus, apakah karena kamu cemburu? Dengan wajah merah dan malu-malu Luo Wuqing menjawab perkataan Ningtian. Siapa yang cemburu? Aku hanya takut fisik khususmu akan menyebabkan masalah lagi. Selagi Ningtian menggoda istrinya, Putra Suci Tianbao merasa harapannya telah hancur, melihat sosok Ningtian yang jadi bad looking. Padahal aku berharap ingin mendapatkan gadis cantik, dengan bantuan pesona patriark. Tapi sekarang, semuanya telah hancur sudah, seharusnya aku tidak datang ke sini. Singkat cerita, Ningtian dan Putra Suci sudah sampai di gerbang Tanah Suci Tianbao. Ningtian sambil berjalan mengobrol dengan Putra Suci. Kuda angin bayanganmu sangat hebat. Hanya perlu setengah hari untuk mencapai kota Shenzhou. Jangan meremehkan mereka, hanya karena mereka adalah monster tingkat kedua, mereka dapat berlari selama ribuan mil sehari. Mereka ini adalah harta dari Tanah Suci Tianbao. Tidak lama kemudian, tiba-tiba banyak orang yang berlarian. Hei, kau mendengarnya? 9 tangga Feng Lei dibuka kembali. Ningtian sedikit penasaran, lalu ia bertanya ke seseorang yang sedang berlari.
Permisi, kalau boleh tahu apa itu 9 tangga Feng Lei? Kau bahkan tidak tahu tentang 9 tangga Feng Lei. Lanjut orang itu menjelaskan. Legenda mengatakan bahwa angin dan guntur 9 tangga di kota Shenzhou, berisi jalur guntur ilahi paling misterius di antara 3.000 jalan. Meski hanya ada 9 anak tangga, namun seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak. Jika kau menginjakan kaki di tangga ke-8, kau juga berkesempatan untuk makan malam bersama sang putri. Terlihat orang tersebut sangat bersemangat dan wajahnya sampai berbinar-binar. Tiba-tiba putra suci Tianbao menyela perkataannya dengan penuh semangat. Putri, apakah dia Putri Yueling? Salah satu dari 3 wanita cantik di Shenzhou. Orang itu pun menjawab perkataan putra suci Tianbao dengan bangga. Benar, itu dia. Tidak berlama-lama lagi, putra suci langsung bergegas lari menuju ke lokasi sayembara tersebut. Patriark, ayo cepat jangan buang-buang waktu. Ningtian ditinggalkan oleh putra suci saking semangatnya dia. Tunggu, kita harus mencari penginapan dulu. Singkat cerita Ningtian dan putra suci sudah berada di depan pengujian sayembara, mereka pun memparkirkan kudanya di dekat penginapan. Di mana kita dapat menemukan tempat yang lebih baik, daripada dengan putri. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Ayo kita pergi bersenang-senang. Putra suci langsung menarik paksa Ningtian untuk melihat ke sana. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul memenuhi area tersebut. Kudanya pun sampai kesal ditinggalkan tuannya. Lalu terlihat ada seorang perempuan di balik ruangan yang gelap yang tersenyum tipis. Setelah ia menampakkan dirinya, terlihat perempuan tersebut sangat cantik, dan big bobanya juga lumayan menonjol. Tanah suci Tianbao mengirimkan kudanya, dan aku menerimanya dengan senyuman. Di kerajaan ilahi tertinggi, di mana tempat sayembara akan diselenggarakan hari ini, diperlihatkan sudah banyak orang yang memenuhi area tersebut. Para penjaga berdiri tegak memperhatikan area sekitar, agar memperlancar acara yang akan segera dimulai. Ningtian selalu waspada dan membaca situasi di sekitarnya. Ada begitu banyak prajurit yang menjaga lapangan, keamanan kota Shenzhou cukup ketat. Bagaimanapun, kerajaan ilahi tertinggi adalah pusat dari domain Tianling. Dan kota Shenzhou diperintah oleh kerajaan ilahi tertinggi. Apakah kerajaan ilahi begitu kuat? Tentu saja, dibandingkan dengan kerajaan lain, kerajaan ilahi tertinggi adalah yang terbaik di peringkat ketiga. Sekte iblis terletak di benua barat, dan setiap sekte besar memiliki wilayahnya sendiri, di mana mereka memerintah sesuai perintahnya. Ada banyak sekte di kota Shenzhou, yang terlibat di semua kekuatan tersebut. Bahkan Kaisar Agung pun harus tetap bergantung pada kekuatan kerajaan. Oleh karena itu kultivator di sini harus berhati-hati. Ningtian menyimak dengan seksama penjelasan dari putra suci Tianbao. Oh begitu. Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan yang memakai cadar, dan berdiri di atas podium, lalu dia menyampaikan pengumuman. 9 tangga Feng Lei terbuka kembali, saya harap kalian semua bekerja keras untuk mencapai puncak. Mendengar pengumuman dari perempuan tersebut, tiba-tiba suasana menjadi ramai dengan sorakan. Itu Putri Yueling. Dia benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 wanita tercantik di kota Shenzhou. Dan suaranya pun seperti musik peri. Jika aku bisa makan malam bersama Putri Yueling dan melihat wajahnya, aku akan mati tanpa penyesalan. Di tengah orang-orang yang sedang bergemuruh, tiba-tiba Ningtian berkata dengan polosnya. Bukankah itu hanya menaiki tangga saja? Perkataan Ningtian membuat orang-orang di sampingnya mengomelinya. Apakah kau berpikir sangat mudah menaiki tangga angin guntur ini? Setiap kali kau mencoba menaiki anak tangga, kekuatannya berlipat ganda seperti naik ke langit. Tapi, karena lelang Tianbao, banyak orang asing yang kuat telah muncul baru-baru ini. Lanjut ke Putri Yueling yang akan langsung memulai acaranya. Aku ingin tahu rekan Tao mana, yang bersedia menjadi orang pertama yang mencobanya. Tidak lama, langsung muncul seseorang yang akan mencoba pertama sayembara tersebut. Aku Zugeyu, bersedia mencoba pertama. Semua orang laki-laki maupun perempuan banyak yang mendukungnya. Dia adalah putra suci dari tanah suci Xiaoyao, Zugeyu. Tuan Zuge, aku mencintaimu. Sangat tampan, apakah ada lagi pria yang lebih tampan dari Tuan Zuge di dunia ini? Mereka belum tahu ketampanan Ningtian, tapi sayang untuk sementara waktu, Ningtian sedang dinerf oleh Luo Wuqing. Lanjut ke ceritanya. Terlihat putra suci Tianbao sangat kesal sekali, mendengar perkataan para wanita yang hanya mandang fisik.
Hei wanita yang belum pernah melihat dunia, Patriark, tolong cepat lepaskan topengmu. Biarkan mereka melihat apa artinya jadi sangat tampan. Dia yang berteriak, jadi Ningtian yang diandalkan. Hei, kecilkan suaramu. Lanjut Putri Yueling mempersilahkan putra suci Xiao Yao untuk segera mencoba ujiannya. Ia pun bersiap melangkahkan kakinya dengan pancaran aura yang hanya terfokus di kakinya saja. Aku sudah lama mendengar nama tangga Feng Lei di kota Shenzhou. Hari ini aku akan mencoba seberapa kuatnya tangga tersebut. Zhuge Yu mulai melangkahkan kakinya di anak tangga yang pertama, terlihat ia masih baik-baik saja. Ningtian dan putra suci memperhatikannya dengan seksama. Meskipun 9 tangga batu biru ini terlihat biasa saja, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah guntur ilahi. Mereka yang tidak kenal takut, di tangga angin dan guntur ini, jika tidak hati-hati, dia mungkin akan diledakkan sampai meninggal. Ningtian penasaran dengan apa yang diucapkan putra suci. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Sebenarnya aku sudah pernah mencoba sebelumnya, aku baru saja berhenti di tangga ke-7, karena tepat ketika aku hendak melangkah ke tangga ke-8, kekuatan guntur dan angin secara tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Untungnya aku mempertaruhkan hidupku, menggunakan senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupku. Baru setelah itu aku terhindar dari sambaran petir dan selamat. Aku tidak ingin lagi merasakan tersambar di sekujur tubuhku lagi. Lanjut ke ujian tangga Feng Li, terlihat para perempuan yang menyemangati Zhuge Yu. Lihat, Tuan Zhuge telah mencapai tangga ke-7. Tian Zhuge berada di ranah celestial dan pasti bisa mencapai tangga ke-9. Semangat Tuan Zhuge, diperlihatkan Zhuge yang bergumam dalam hatinya. Setiap kali aku menaiki anak tangga, aku bisa merasakan tekanannya meningkat, memang ada sesuatu tentang tangga Feng Li ini. Seorang nenek tua berkata kepada Putri Yueling, "Putri, mungkin Zhuge Yu bisa." Benarkah? Setelah ia berdiri tegak di tangga ke-7, terlihat Zhuge menatap tajam dan wajahnya bercucuran keringat. Ia pun menyerah sampai tangga 7. Zhuge tidak melanjutkan tantangannya, lalu ia memberi hormat kepada Putri Yueling. "Bakat dan kualifikasiku tidak cukup baik, jadi aku mengecewakan sang putri." "Tidak apa-apa, Tuan Zhu sangat kuat dan sudah berjuang dengan keras." Setelah seorang Zhuge yang kultivasinya di atas Ningtian, itu membuatnya jadi penasaran. "Menarik, aku ingin mencobanya. Patriark, tolong jangan terlalu mencolok. Bagaimanapun, Zhuge Yu berada di ranah celestial, jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada permaisuri?" Lanjut Putri Yueling berteriak, "Adakah rekan Tao yang berani mencobanya?" Sesaat suasana hening, tidak ada yang menjawab, sampai tiba-tiba Ningtian berjalan perlahan, dan menunjukkan aura birunya yang terpancar di setiap langkahnya. Aku ingin mencobanya." Semua orang tidak ada yang mengenali sosok Ningtian, karena ia menyembunyikan identitasnya. Siapa orang ini? Entahlah, kelihatannya dia biasa saja, tapi dia berani menentang tangga Feng Lei. Dia tidak terlihat terlalu kuat, dia pasti akan kalah dalam sekejap. Putri Yueling sedikit meragukan niat Ningtian, ia mencoba memastikan takutnya Ningtian keceplosan. "Tuan, apakah kamu yakin?" Tiba-tiba saja dari arah samping, putra suci memperkenalkan Ningtian ke semua orang sampai Ningtian kebingungan. Dia adalah Tuan Muda Ning yang sangat tampan. Dia teman baikku. Semua orang yang mendengar perkataannya langsung berekspresi suram. "Apa, tampan? Benar-benar berani menyombongkan diri, dilihat dari manapun dia tidak ada tampan-tampannya. Tapi karena dia teman baik putra suci Tianbao, dia pasti tidak lemah. Terus kenapa? Bukankah putra suci Tianbao juga pernah gagal sebelumnya?" Melihat putra suci, Putri Yueling pun menyapanya. "Putra suci Tianbao, sudah lama tidak berjumpa, sepertinya akhir-akhir ini kamu baik-baik saja." Disapa Tuan Putri, putra suci Tianbao langsung love-love memandanginya. "Karena kamu adalah teman putra suci Tianbao, silahkan maju dan mencobanya." Ningtian pun dengan percaya diri, ia langsung berjalan menuju anak tangga Feng Lei, dengan tubuh yang diselimuti aura biru. Ningtian menatap tajam dan serius, lalu ia bergumam di dalam hatinya. "Dao guntur ilahi ini, aku harus mendapatkannya." Ningtian pun mulai melangkahkan kaki di anak tangga pertama. Tiba-tiba ia termenung dan berpikir sejenak. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, begitu aku menginjak anak tangga ini?
Ning Tian sangat terkejut dan tidak menduganya, dengan keadaan yang sedang ia lalui. Ning Tian sampai terdiam di tempat. Para penonton yang menyaksikan bertanya-tanya, ada apa dengannya? Kenapa dia tidak bergerak? Kekuatan spiritual tangga pertama sangat kecil, jadi dia bisa melewati tangga pertama bukan? Putra suci yang mendengar orang-orang meremehkan Ning Tian membuatnya menjadi kesal. Apakah kau meremehkan temanku? Dia pasti bisa mencapai puncak. Semua orang tidak memperdulikan ucapan putra suci Tianbao, mereka memasang ekspresi seperti kodok Zuma. Tiba-tiba panel sistem muncul dan memberitahukan, Tuan rumah, tangga Feng Li ini memiliki efek yang bertentangan dengan fisik dewa Anda. Bukankah itu berarti tangga pertamaku adalah tangga ke-9? Ning Tian langsung terkejut, dan video pun bersambung.